dari yang lemah. Mari beri kesempatan menerima kesembuhan dan kekuatan. Di rumah ini ada Tuhan terbaru. Berharap, percaya, terima. Dia ada di tengah kita. Dialah kepala rumah ini. Dialah Bapa kita, sumber kita. Bagi saudara yang ada di sini yang sakit, yang lemah, yang butuh didoakan, untuk dijamah Tuhan. Di rumah ini Tuhan menjamah dan menjawab kita. Boleh maju ke depan sementara kita terus datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bergerak bekerja. Biarkan firman-Nya bergerak dalam diri kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang Kau kerjakan bagi hidup kami Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Tanpa-Mu Tuhan tidak bisa kami berjalan Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan tidak bisa kami Tuhan hidup Tuhan. Firman-Mu yang paling kami butuhkan. Hanya firman-Mu yang kami butuhkan. Seperti yang dalam roh dan kebenaran. Mari bangkitkan roh-Mu.
Yesus Kristus Tuhan kami, dan segala sesuatu harus tunduk kepada kami, dan di dalam nama kami diselamatkan, di dalam nama kami disempurnakan, di dalam nama kami menang lebih dari kemenangan, karena dahsyat luar biasa kasih dan maka hari ini kami mau terus hidup bergerak dalam pimpin kami Roh Kudus lewat firman hari ini, supaya Engkau Tuhan yang menjadi gembala hidup kami, sumber hidup kami, firman berpelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga perjalanan kami beruntung dan berhasil. Dalam Yesus berfirman, beri kami pengertian, layakkan kami yang murni dan sucikan dengan darah Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Yang siap boleh berkata amin. Silakan mulut Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita perhatikan Alkitab kita, Mazmur pasal 84. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 12 kita akan belajar hari ini. Firman Tuhan yang mau kita pelajari hari ini adalah kehidupan orang di rumah Tuhan. Apa? Tahun ini adalah tahun pemulihan rumah Tuhan. Tuhan mau memulihkan kita, dan Tuhan ada di rumahnya. Maka Tuhan akan memulihkan kita, karena kedatangannya di muka bumi supaya memulihkan kita. Haleluya. Mari kita perhatikan Mazmur 84 yang tadi, bagaimana hidup orang di rumah Tuhan. Ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu itu Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Nya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku, ya Allahku. Dari ayat 1 sampai 3 ini kita menemukan bahwa di dalam rumah Tuhan sangat nikmat. Maka kita harus merindukan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu berbicara tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah itu bukan gedung yang dibangun oleh manusia, tetapi Allah itu adalah roh. Maka tempat kediamannya adalah rumah rohani. Dan rumah rohani itu di Alkitab disebut jemaatnya, bait Allah, disebut gereja, disebut orang-orang percaya yang ditebusnya, dipersatukannya di dalam Dia, dan Dia tinggal di tengah-tengah kita, dan Dia berkata bahwa kitalah bait Allah, tempat kediaman Allah, rumah rohani, tempat kediaman Allah yang adalah roh. Haleluya. Di rumah Tuhan seperti keluarga di surga, karena di bumi ada keluarga Allah, itulah namanya gereja. Ketika bicara rumah itu bicara keluarga. Keluarga selalu memiliki dan sudah pasti memiliki rumah.
dan membangun rumah, dan rumah itu tempat tinggal yang pasti bagi mereka. Dalam rumah itu mereka dilindungi, diterima, dikasihi. Di rumah itu mereka saling mengasihi. Di rumah itu mereka dilatih, dibentuk, diajar, bertumbuh sampai dewasa. Rumah jasmani sudah mengajar kita tentang hal itu, tetapi rumah rohani juga sama. Tuhan yang menjadi Bapa kita, dan kita anak-anak yang ditebus menjadi anak-anaknya, dan kita disebut keluarga Allah. Kita harus suka tinggal di rumah, kita harus senang tinggal di rumah, kita harus selalu rindu datang ke rumah. Itu ciri-ciri rumah yang Tuhan maksud. Haleluya. Maka saya suka senang mengatakan, kalau dia anak Tuhan yang bagus, anak Tuhan yang benar, maka tidak sulit mencari dia di mana. Ada 3 tempat yang pasti kalau kita cari anak Tuhan yang benar, yang bagus. Kalau dia bekerja, di tempat pekerjaan. Kalau lagi sekolah, ya di sekolah. Dan kalau tidak lagi bekerja dan sekolah, pasti di rumah tangganya. Dan kalau tidak ada di rumah tangganya dan di sekolah atau di pekerjaan, sudah pasti di gereja rumahnya secara rohani. Selain itu, saudaraku, itu sesuatu yang sulit dijumpai. Di luar sana saudara sulit dijumpai, tapi kalau di rumah sudah pasti pulang ke rumah. Haleluya. Itu sebabnya ketika Tuhan berbicara tentang anak yang hilang dan hidupnya susah, tidak menikmati enaknya hidup di rumah Tuhan, maka dikatakan ayat 2, betapa disenangi tempat kediamanmu. Tuhan mau kita merindukan dan sangat haus, sangat rindu, sangat senang di rumah Tuhan. Jangan sampai kita menjauh. Kalau kita jauh dari rumah Tuhan, jauh dari keluarga rohani kita, bapak rohani kita, adik abang rohani kita, maka kita, saudaraku, akan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang di luar Yesus, seperti orang-orang di dunia ini, seperti orang-orang berdosa. Karena tempat yang paling nyaman adalah di rumah Tuhan. Haleluya. Makanya kehidupan orang-orang Kristen itu nampak terpancar selalu rindu dan senang di rumah Tuhan. Maka ketika datang, ayo ke rumah Tuhan, dia senang. Karena di rumah Tuhan adalah rumah kehidupan kita yang sesungguhnya. Haleluya. Dari rumah Tuhan, rumah rohanilah kita dibentuk, diubah, diajar, diberkati, diterima, dan akhirnya kita membangun hidup kita. Akhirnya kita membangun rumah tangga kita. Kalau saudara sudah berhasil dibangun Tuhan di rumahnya, saudara berhasil di keluarga rumah tangga, saudara berhasil di kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya betapa disenangi tempat kediaman rumah Tuhan, rumah kita secara rohani. Bahkan jiwa hancur karena merindukan pelataran-pelataran rumah Tuhan. Sesuatu yang aneh kalau ada orang tidak rindu rumahnya. Boleh saudara merantau kemana-mana demi mencapai sesuatu, tapi kembali ke rumah itu sesuatu yang harus kita rindukan. Jika ada orang tidak suka tinggal di rumahnya, selalu keluar dari rumah, ada masalah dengan rumah itu. Artinya rumah itu tidak berfungsi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Artinya rumah itu bukan rumah kehidupan, hanya rumah singgah, hanya rumah tempat tidur. Rumah tempat kita di keluarga mana keluarga hanya identitas. Tapi sebenarnya fungsi rumah jauh lebih indah dari situ. Masalahnya
orang di rumah itu tidak hidup semestinya orang bagaimana harusnya hidup di rumah. Di rumah Tuhan maupun di rumah tangga kita adalah tempat yang paling kita senangi, harusnya kita rindukan. Anak yang hilang tidak menikmatinya. Baik itu yang jauh dari bapak dan rumahnya pergi untuk menyenangkan dirinya dengan apa yang dia dapat dari Tuhan. Pergi ke negeri jauh, jauh dari bapak, jauh dari keluarganya, jauh dari rumahnya. Merantau dia jauh untuk mencapai tujuan kehendak keinginannya. Tetapi dia menjadi senasib dengan dunia ini. Ketika dunia berubah, dia berubah. Ketika dunia goncang, dia goncang. Ketika dunia kelaparan, dia pun menjadi gelandangan. Hanya untuk perutnya dia harus berjuang mencari pekerjaan. Di masa sulit mencari pekerjaan sangat sulit. Maka pekerjaan apapun harus dilakukannya demi makannya, demi hidupnya secara jasmani. Maka dia melamar pekerjaan, dan pekerjaan yang dia dapat memberikan ternak babi makan. Dan dia memberikannya hanya demi mempertahankan hidupnya tanpa tujuan cita-cita masa depan yang cerah. Asallah hidup, jangan mati kelaparan. Dia siap mengerjakan apa saja, maka dia harus terima pekerjaan memberi makan babi di kandang babi. Padahal dia adalah anak orang baik, anak orang kaya, orang terhormat, tapi dia jauh dari bapaknya, jauh dari rumahnya, saudara. Sehingga dia harus berjuang hidup hanya untuk hidup. Itu pun gaji belum datang, dia belum bisa beli makanan yang layak. Maka terpaksa dia tanpa malu permisi, mohon izin kepada kantor yang mengawasi semua pekerjaan untuk diberikan sebagian nasi babi itu untuk dimakan. Itu pun tidak diberi. Tragis, sedih sekali orang yang jauh dari rumah. Oh saya Pak, cukup makan Pak. Meskipun orang itu pun saya lihat, walaupun tidak ke gereja, tidak ada terhubung dengan rumah rohani, saya lihat mereka makan enak, sedang semua. Oh, saudara jangan lihat hanya sekedar makan minum. Tetapi Alkitab bilang, bisakah orang menikmati hidup di luar Tuhan? Tidak bisa. Artinya tidak bisa kita menikmati hidup ini di luar rumah Tuhan, percayalah. Sudah cukup saudara tahu di YouTube, di Facebook, dan di mana-mana. Orang-orang kaya, orang-orang yang tanda kutip sudah memiliki semua yang diinginkan manusia, nampaknya sudah berbahagia, tetapi tidak bahagia. Kenapa? Bisakah orang menikmati hidup di luar Tuhan? Tak bisa. Menikmati makanan pun saudara gak bisa di luar Tuhan. Contoh, saudara kalau ingin makan babi panggang, maka dokter memberi perintah jangan. Tapi enak, gak boleh. Orang itu Pak bisa, gak boleh. Kalau mau makan, kolesterol naik, darah tinggi naik, itu sama dengan membunuh diri. Kau tidak mau tahu sama dokter, karena dokter itu memberitahukan kesalahan tentang kesehatan. Dokter itu membantu kita mengerti ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Maka kau dilarang makan. Walaupun di Alkitab tidak dilarang kita makan enak, tetapi di luar Tuhan tidak bisa kita nikmati. Kalau kau toh melanggar aturan, dokter itu artinya kau bunuh diri. Haleluya. Tapi Tuhan bilang orang beribadah di rumah Tuhan, dia bisa menikmati karena Tuhan memberkati roti dan air makanan. Haleluya. Mau makanan yang sederhana, mau makan yang paling enak sedunia, kau bisa nikmati.
Makanan yang kurang, yang sederhana aja sangat enak kalau diberkati, apalagi makanan yang enak. Haleluya. Jadi sebenarnya di rumah Tuhan itu enak. Makanya hari ini kehidupan di rumah rohani, di rumah Tuhan. Amin. Makanya jangan jauh. Kau pikir kalau aku kaya bahagia, oke, silakan. Sodom Gomora hancur lebur, tapi ada anak Tuhan lari ke sana. Sebenarnya rumahnya ada bersama Abraham. Ketika dia bersama Abraham sebenarnya bapak rohaninya si Lot dan anak-anaknya. Dan menghubungkan ini dengan Tuhan sehingga Lot dan Abraham diberkati menjadi orang terkaya di seluruh negeri. Tetapi pandangan Lot berbeda. Ketika ribut keluarga dan seluruh pekerjaannya si Lot tentang harta pembagian tanah, maka Abraham mendengar suara Tuhan, kau harus memisahkan diri dari Lot. Tuhan kadang-kadang menyuruh kita harus memisahkan diri. Lalu akhirnya dia panggil Lot, tidak baik kita satu keluarga karena mungkin kemenakannya. Ya banyak, masih negeri ini luas. Tidaklah baik kita bertengkar karena wilayah. Sekarang Lot, pilihlah. Kalau kau bilang kau bagian utara, aku ke selatan, pilihlah. Dan Lot dengan segala pikirannya yang memandang, dan secara logika tentu orang pasti berusaha melihat dan memandang secara baik. Dipandangnya lah daerah Sodom. Daerah Sodom itu lembah, penuh air, dan subur dan indah sekali seperti Taman Eden, kata Silo. Dan dia memilih. Nah, secara logika kebetulan dia punya banyak domba, dan di sana pasti cukup rumput dan minumnya domba. Lalu dia pergi, pisahkan dirinya dari keterhubungannya dengan Bapak rohani, keterhubungannya dengan rumah rohaninya. Lalu mereka ingin mendapatkan sesuatu di luar rumah rohani tadi. Bentar, dia dapat, dia kaya di negeri itu, tetapi dia ada di lingkungan yang bukan keluarga rohani. Akhirnya susah ini loh, walaupun hartanya bertambah-tambah. Sementara Abraham di tempat yang angus, kata kita, tempat yang kering, tapi Tuhan memberkati tempat itu sehingga Abraham sangat diberkati menjadi orang terkaya di seluruh negeri. Haleluya. Jadi karena Tuhan kita bisa menjadi kaya, karena Dia memberkati, bukan karena susah payah strategi kita secara manusia. Lalu Tuhan marah kepada semua penduduk di Sodom Gomora karena kelakuan mereka seolah-olah mereka tidak Tuhan lagi, penyembahan berhala dan hidup semampu ada di sana. Tuhan marah, seolah-olah mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan hancur leburkan dengan api seluruh negeri Sodom Gomora yang indah, yang kaya, yang begitu subur daerah. Tapi Abraham berpikir tentang keluarganya. Mula-mula dia tawar kalau ada orang benar Tuhan di situ 100, jangan lapis tangan. Ternyata diperiksa tidak ada 100. Lalu Tuhan bilang, kumusnahkan. Kalau ada 50 Tuhan tolonglah. Gak ada juga. 30, gak ada juga. 10, tak ada juga. Dan terakhir, Tuhan, mohonlah ada keluarga di sana. Lot, keluarkanlah. Ya, aku akan suruh malaikat membawa mereka lari cepat. Dan malaikat disuruh menyelamatkan Lot keluarga.
Dan Tuhan bilang melalui malaikat, jangan lihat ke belakang, lari supaya kamu selamat dari malapetaka ini. Tapi karena istri Lot ini sayang kali hartanya yang harus semua yang sudah dicari utama, karena kepergian mereka itu mendadak, harus lari, harus cepat. Jadi dia lihat ke belakang sehingga dia mati menjadi tiang garam. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah nasib tragis. Dia tidak nikmati kekayaan yang sudah diperjuangkan buat kami Sodom Gomora tempat yang subur. Hangus, hanya nyawa dengan pakaian yang ada di badan full karena pembelaan Abraham. Dua bapak rohani didengar oleh Tuhan. Karena bapak rohani berjaga-jaga atas jiwa di hadapan Tuhan. Dan akhirnya saudara harus tinggal bersama Abraham dari nol lagi. Semua kekayaan perjuangannya yang disuruh tak bisa dinikmati. Makanya baca kitab Pengkhotbah, sia-sia orang di luar Tuhan, seperti usaha mencari angin. Kalau saya ambil contoh yang paling hebat adalah Salomo. Salomo sudah ajar ayahnya bagaimana memuliakan, merindukan rumah Tuhan. Di awalnya Salomo menikmati, dia melanjutkan visi-visi bapak taninya itu, ayahnya Daud. Dibangun bait suci dan alhamdulillah di rumah itu. Dan Tuhan bilang, dari rumah ini akan mendengar doa-doa kamu. Dan rumah rohani tempat Tuhan mendengar doa kita. Rumah rohani rumah doa. Maka anak Tuhan kalau nggak ada berdoa itu berfungsi dengan baik sebagai rumah rohani. Tuhan akhirnya datang memberkati Salomo. Apa yang kau minta? Salomo meminta beri aku pengertian untuk memimpin bangsa ini. Dan Tuhan kasih. Dia orang paling pintar, tak ada yang menandinginya kecuali Yesus. Tuhan ini hebat. Kita minta satu, dia kasih tiga. Dan kalau dia beri, itu yang terbaik. Maka Salomo orang yang terpintar. Salomo adalah orang yang terkaya. Salomo juga orang yang sangat berkuasa. Sehingga raja-raja semua harus tunduk dan minta nasihat. Tetapi di tengah perjalanan, dia mulai, saudaraku, mengalihkan perhatiannya, tidak menikmati indahnya di rumah Tuhan. Padahal tadinya dia menikmati. Akhirnya saudaraku yang mulai, saudaraku, mencari kenikmatan di luar Tuhan, jadi seret. Kalau makanan dia sudah punya, semua sudah punya. Tapi kayaknya ada yang kurang. Yang kurang sebenarnya dia harus kayak ayahnya Daud, yang merindukan rumah Tuhan, yang merindukan Tuhan seperti rusa yang haus merindukan sungai. Nah itu di tengah perjalanan dan dihidupi, dan dia mulai beralih menikmati semua yang diberi Tuhan. Akhirnya saudaraku, seorang pria yang kaya, punya kuasa, punya kepintaran, apalagi yang perlu dinikmatinya. Maka kehidupan seks itulah yang dicari. Makanya ada istilah tahta wanita harta. Itu raksasa yang sedang dihadapi seorang pria. Maka itu cari, tahta sudah, harta sudah, wanita yang belum. Padahal istrinya pastilah orang tercantik, mana mungkin orang jelek. Dan dia cari sampai dia menikah 1000 orang istri. Mungkin kalau agama lain kan yang penting kan bisa dinafkahi, bisa diatur dalam keadilan, bisa dia minta dinafkahi aja. Tentu orang-orang tercantik seluruh dunia. Dan sampai akhirnya hatinya lebih mencintai istrinya daripada Tuhan.
Akhirnya istrinya membawa dia menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Keluar dia dari ajaran rumah. Di rumah ada ajaran, di rumah ada makanan yang sehat. Maka ibu di rumah selalu bilang, makanan yang di luar jajanan juga pasti. Di rumah ini sudah jalan. Maka di rumah rohanilah makanan yang sehat. Tak mungkin ibu ayah menyediakan makanan yang busuk untuk anaknya, tak mungkin. Tapi kalau orang di sana yang penting untuk, bisa saja daging busuk dijadikan bakso di sana, asal lagi. Nah, makanan yang sehat itu, jadi semuanya di rumah harusnya. Itu sebab itu saudara, ketika di luar rumah, si anak kita nggak menikmati. Si anak yang tinggal di rumah, anak bungsu, anak sulung itu juga nggak menikmati. Tinggal di rumah, tapi tidak terhubung dengan keluarga, tidak terhubung dengan bapaknya. Malah dia menyamakan dirinya seperti pembantu. Begitu adiknya datang, saudaraku, dia marah. Dia tidak mau bersukacita dengan bapaknya. Dia tidak menangkap hati bapaknya terhadap anak-anak. Dia tidak tahu bagaimana kelakuan seorang keluarga dalam rumah. Dia marah ketika dia tahu ada apa ini, kok ada ribut-ribut, kok ada seperti pesta. Bapakku bersukacita, anak adikku yang hilang berpuluh tahun menghambur-hamburkan harta, tapi datang disambut bapakmu, dibikin pesta dan bapakmu senang. Pergilah jumpai, dan dia marah. Artinya hubungan dia dengan bapaknya, dia nggak ngerti apa hati bapaknya, dia nggak ngerti bagaimana dia memperlakukan adiknya. Dia marah, dia tidak mau, dan dia berkata, aku sudah sekian lama ada di rumah ini. Aku kambing kecil pun tak pernah dikasih ayahku untuk pesta dengan teman-temanku. Itu ada yang kurang ajar, mempermalukan keluarga, berkoyak-koyak, malah datang disambut bikin pesta, marah dia. Artinya dia gak nyambung dengan keluarga. Ada di rumah tapi gak nyambung. Gereja sekarang seperti itu. Ada di gereja, ada di rumah tapi gak nyambung dengan bapak rohani, gak nyambung dengan keluarga rohani. Begitu adiknya salah, dia langsung harusnya apa? Harusnya anak ini menurut kakak ini diusir itu, jangan dipestakan. Dia tidak tahu di rumah berlaku, semuanya diterima, semuanya dikasihi, semuanya diajar. Amin. Di rumah Tuhan harus begitu. Haleluya. Kita harus menerima. Di rumah kita harus melatih saling mengampuni. Kalau belum kita di sini bisa dilatih saling mengampuni, bagaimana mengampuni musuh? Padahal kita bilang kasihilah musuh. Kalau adik kandungannya nggak bisa dikasihi, bagaimana kita praktek di luar sana? Dan itu nggak mungkin. Yang di depan mata aja nggak kita kasihi, bagaimana yang jauh sana? Dan di rumah kita dipraktekkan seperti itu. Haleluya. Sehingga kita terbentuk menjadi pribadi yang mengasihi, baik di rumah maupun di luar rumah. Haleluya. Jadi di rumah Tuhan, rumah yang sangat indah. Haleluya. Kita harus membuat rumah rohani kita ini DPD Pemulihan Kehadiran Berapa menjadi tempat yang menyenangkan. Haleluya. Dan Tuhan mau itu. Ya, mungkin diputar lagi tadi itu syarat-syarat di rumah Tuhan itu kalau rumah, ya harus betapa disenangi tempat kediaman. Jadi kita harus menciptakan suasana rumah enak, keluarga yang bahagia. Haleluya. Jangan keluarga yang memusuhi. Harus ada perhatian. Ayo, mencuri dulu. Mana tadi? Jangan cuek. Kakak harus punya tanggung jawab sama adik harus punya tanggung jawab sama kakak. Orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua, semua ada. Dan kita membangun. Dan kita diajar di rumah rohani. Sehingga keluarga yang harmonis, yang rukun,
Sehingga Mazmur pasal 133 berkatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan Tuhan. Minyak akan turun dari kepala sampai ke bawah. Dan Tuhan beritakan berkat kehidupan ke rumah ini. Jadi rumah itu menjadi rumah kehidupan, rumah penuh berkat. Haleluya. Makanya senang. Kalau di rumah Tuhan aja muka kita kayak muka orang susah, gimana di luar sana banyak kesusahan. Nah, mari kita harus berubah. Silakan buka. Saya tertarik dari Selamat datang di GPDI Pemulihan Haleluya. Rantau Terang. Ya. Tetapi seperti ini, kami sini ibadah mulai. Perhatian, ibadah kita akan segera dimulai. Setiap Jumat diharapkan mempersiapkan diri dan mematuhi peraturan sebagai berikut ini. Yang masuk ke pertama, ikuti aturan pertama. Yang pertama katanya, respon yang benar ditentukan dengan sikap tunduk, tidak membisu. Tadi memimpin pujian, oh yang belakang, ayo. Yang kedua, ya jangan biarkan apapun yang mengganggu, termasuk handphone. Yang ketiga, anak-anak adat wajib tertib diajari kalau masuk ke beribadah, jangan mengganggu. Yang keempat, ya bersih di rumah kalau bersih, di rumah Tuhan lebih lagi, jangan buang sembarangan sampah. Yang kelima, ya karena kita mau beribadah jangan makan, nanti di rumah makan. Nomor 6, pastikan persembahanmu berikan yang terbaik, bersih tidak roboh. Maksudnya hargai Tuhan dalam pemberian. 7, wajib senyum, jangan drama, jangan cuek. Haleluya. Di luar sana orang udah mukanya seram-seram, serius-serius, di rumah Tuhan masih pasang gitu, seolah-olah tidak ada harapan di rumah Tuhan. Padahal di rumah Tuhan semua ada. Amin. Makanya senang kita ke rumah Tuhan. Ya, saya boleh tinggal di hotel berbintang, tapi lebih enak di rumah. Itu artinya rumah itu sudah bagus. Kalau sempat saudara nggak enak di rumah tangga, lebih enak di hotel dan tanda-tandanya itu. Nanti rumahmu belum bagus. Siapa yang membaguskannya? Kita. Jangan sampai ada orang yang kayak di sini ada, ya baru masuk ke rumah nih marga apa? Si hobbing. Ya jangan dilihat semua tukang-tukang buah. Padahal itu. Gak ada ramahnya, cuek aja. Siapa buah. Di rumah nggak boleh begitu. Haleluya. Di rumah ini semua diterima sebagai keluarga, diperlakukan bukan orang asing tapi keluarga. Kalau bukan di rumah lagi, di mana lagi? Di stasiun kereta belum tentu. Amin. Haleluya. Kenapa kita harus sering di rumah Tuhan? Di rumah Tuhan itu semua sudah ada. Karena ada Tuhan sumbernya. Amin. Karena senang kita di rumah Tuhan. Bukan hanya sekedar tempat berteduh, diperhatikan, tetapi ada yang lebih lagi. Itu yang pertama. Senang di rumah Tuhan. Amin. Rindu di rumah Tuhan. Makanya jangan larang anak kalau lama-lama di rumah rohani. Tapi juga kita larang juga anak-anak jangan sampai tidak mengurus rumah tangga, jangan juga. Harus berubah. Amin.
Jangan di rumah rohani diurus, di rumah tangga nggak diurus. Salah itu. Nanti disalahkan nanti rumah rohani kita. Nanti dibilang, apa yang diajari pendeta gereja itu kata. Kebetulan dia nggak pernah bergereja kan. Di situ aja kamu terus. Lihat anak-anak udah kenapa rata makan. Tak boleh juga. Tapi kita harus bangun rumah rohani dan mulai itu kita membangun rumah jasmani, rumah tangga. Amin. Jadi di gereja orang lihat, enak kali ya keluarga Allah di sini saling mengasihi ya. Di rumah tangga kita pun, enak kali ya keluarga Kristen ini ya. Ini orang sering datang sharing. Ya, udah satu kali dia pernah berbagi suaminya datang ke rumah kita. Di rumah ini enak kali merasa katanya. Kalau nggak berstres, aku pecah kepala. Di rumah ini enak, lalu kita ajari dia, ya, kita follow dia, bahkan kita bangun rumah rohani, kita kembalikan dia ke rumah tangga untuk membangun rumah tangganya menjadi rumah yang indah. Amin. Haleluya. Jadi dua-dua. Di rumah rohani kita dapat semua, di rumah tangga kita mau. Supaya orang dunia tahu. Karena kita memberi terang dalam di sana. Amin. Yang kedua, kita berbahagia. Kita akan bahagia. Karena Alkitab bilang pasal 5, pasal 4 ya. Berbahagialah di bawahnya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan yang terus-menerus memuji-puji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Di dalam rumah Tuhan ada kebahagiaan karena Tuhan ada di rumah. Asal kita respon, kita membangun roh kita terhubung dengan Tuhan di rumah. Di hadirat Tuhan ada sukacita melimpah. Di hadapan Tuhan melimpah-limpah sukacita kita. Jadi kalau di rumah Tuhan kita nggak bisa sukacita, bagaimana di luar sana? Haleluya. Makanya senang ke rumah Tuhan. Maka kita cintakan rumah kita ini, rumah Tuhan, rumah rohani kita ini. Jangan ada yang saling mencuri, saling melukai, puja. Kita dilatih di sini. Dan saudara harus mau. Haleluya. Berbahagia orang-orang di rumah Tuhan. Kenapa? Karena banyak hal yang membuat mereka memuji-puji Tuhan. Banyak hal yang membuat mereka bersyukur di buat Tuhan. Seperti nyanyi kita, bersyukur banyak hal. Kalau kita hidup di rumah Tuhan, banyak hal yang membuat kita memuji-puji Dia. Pengalaman kita dengan Tuhan cukup membuat kita memuji Tuhan. Bukan secara liturgis, bukan secara seremonial. Mari kita angkat pujian, kita angkat lagi lagu kedua. Kalau berdiri duduk, pas ada gitu, saudara. Tapi kita sedang menyanyikan pengalaman kita berkat anugerah kasih Tuhan. Kita nyanyikan itu. Makanya enak di rumah Tuhan. Harus berbahagia di rumah Tuhan. Makanya kita terus menerus memuji-muji Tuhan. Amin. Kenapa Pak? Kau kebaktian nyanyi dulu? Ya karena kita mengekspresikan. Dan dikatakan lagi, berbahagia manusia kekuatannya dalam Engkau. Kita mendapat kekuatan di rumah Tuhan. Tadi aku dari rumah udah lemah, udah sakit. Berpikiran Tuhan bisa nyambut Tuhan. Kebaktian ini Tuhan, tapi akulah berjuang terserah pada Tuhan. Berjuang dia. Di rumah Tuhan dibuat. Dia bisa lompat-lompat. Karena ada kekuatan di rumah Tuhan. Karena Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Masa kita merespon. Bapak kita di surga Bapak yang baik, yang berkemurahan. Dia bukan pelit. Kita minta 1, dikasihnya 3, dikasihnya 10. Dan dia Bapak kita yang terbaik. Jadi kita ada kekuatan di rumah Tuhan. Makanya orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan. Di rumahnya dia ada. Nantikan dia, rindukan dia. Berbahagia yang lapar haus akan kebenaran. Karena mereka akan tipu. Semua yang kita butuh ada sama Tuhan. Mari datanglah dengan sikap seperti itu. Ini kehidupan kita di rumah Tuhan. Ya, kita mendapat kekuatan baru.
sehingga kita jalan lagi tidak letih, jalan dalam hidup ini tidak lelah. Bahkan kekuatannya membuat kita seperti terbang dengan seperti saya Raja Wali. Kita lewati gunung, lembah persoalan, badai persoalan, karena kekuatan Tuhan membuat kita menang lebih dari pemenang. Haleluya! Dan dikatakan saudara itu yang berhasrat mengadakan ziarah. Kenapa orang pergi berziarah ke Israel? Karena itu satu tempat yang mulia, tempat Ibrahim. Tapi saudara harus punya banyak uang ke sana, minimal 30 juta. Itu pun harus punya paspor. Lalu dites antigen dan swab. Ke rumah Tuhan kita harus berziarah. Karena rumah Tuhan itu rumah tempat keramat, tempat mulia ada Tuhan di sana. Saudara pergi ke Israel belum tentu ketemu Yesus. Karena bukan di situ, di rumah Tuhan dipilih. Dipilih pemulihan RC ini, rumah Tuhan yang sedang dibangun. Dia ada di tengah kita. Maka dia bilang 2-3 orang berkumpul di dalam aku ada di tengah mereka. Bukan hanya ada, tinggal dia menjadi Baitul. Maka kita harus punya kerinduan, Tuhan kapan aku ke rumah lagi. Dulu ada di sini kita layani Guru Siregar, suaminya siaran polisi. Dia bukan jemaat kita. Lalu dia istrinya karena sesuatu hal jadi hilang ingatan. Dia menyuci, dia cuci, wah gak bersih, cuci lagi. Kalau udah bersih sebenarnya, gak bersih, cuci lagi. Lalu lama biar jemur. Kotor katanya, tinggi lagi dia dicuci. Itu adalah satu hari terjadi. Bibi dia ke kota, gak tahu dia pulang kemana, gak ingat pulang. Dia beli belanja sayur atau apa, kasih uangnya pulang. Sampai di rumah, busuk katanya dibuang di kantong sampah. Lalu tak busuk. Ada orang menceritakan tentang dia, tentang pelayanan kita. Dia datang dan saya suruh gabung di rumah Tuhan. Masih ingat itu cerita? Lalu di rumah Tuhan dia senang. Dan dia sering datang ke pastor itu. Saya bilang oke. Setelah dia mulai pulih, saya sedang tetap tenung dulu. Suaminya selalu ibadah di sini, kerja ibadah, dan istrinya setelah dia ngantar anaknya sekolah, masak, dia datang ke pastori. Dia datang ke sini tiap hari. Lalu dia bilang sama ibu sama saya, jangan marah Pak ya, tiap hari senang di sini. Dia memang rumah Tuhan. Dia tidur di rumah, kadang-kadang tidur di gedung gereja ini. Dan jemput anaknya pulang dia, masak kasih anaknya, dan dia datang lagi sini. Begitu hampir 1 tahun lebih sampai dia sehat. Cuma masalahnya dia balik lagi ke gerejanya yang lama. Itu urusan dia. Tapi yang jelas di rumah Tuhan dia menerima kesembuhan. Haleluya. Tenang. Kenapa? Sedang di sana. Mungkin di rumahnya belum dibangun rumah pola rohani di rumah. Ya, dia jelas. Hanya tidur ya. Malam sampai sore dia pulang sana ke sini. Nah saudaraku, itulah rumah Tuhan. Rumah tempat kita bahagia, sehingga kita memuji-muji Dia senantiasa terus-menerus. Karena berbahagia kita karena kita terus mendapat kekuatan baru, dan kita terus berziarah tempat keramat, tempat mulia itu rumah Tuhan, bukan Israel. Jadi kalau saudara bisa berziarah artinya pergi tur ke Israel, gak salah ke Israel, tapi di rumah Tuhan lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Kan sering datang. Ini lokasi di mana rumah Tuhan dibangun. Amin. Enak. Makanya di sini banyak disembuhkan, banyak dipulihkan, banyak diberkati. Karena kita mau GPD Pemulihan RC berapa rumah Tuhan.
kita siap menyambut Yesus. Amin. Jadi renungkan. Jangan banyak orang pergi ke kuburan, ke bukit jalan untuk dapat sesuatu karena itu tempat teramat. No. Tempat yang luar biasa, rumah Tuhan. Amin. Saudara akan bahagia karenanya. Yang ketiga, ayat yang ke-6. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Membuat kita diubah dan mengubah. Di rumah Tuhan kita diubah dan mengubah. Dipulihkan, memulihkan. Dikuatkan untuk menguatkan. Diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Diselamatkan untuk memberitakan berita keselamatan. Mengenal Yesus untuk memberitakan Yesus. Memiliki damai dan menjadi damai, membawa damai. Kita diubah dan dipakai Tuhan mengubah. Ketika orang-orang yang sudah dari rumah Tuhan yang diubah melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu lembah yang ngeri, lembah kematian, lembah yang seram, lembah masalah. Mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Haleluya. Bukankah Tuhan bilang Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan? Tuhan mengerjakannya, kita diubah, dan Tuhan memakai kita. Segala yang kita pakai berubah menjadi kebaikan. Lembah Baka dibuatnya menjadi tempat yang bermata air. Berbahagia orang membawa damai karena mereka disebut anak-anak. Hidup kita dipenuhi damai dalam rumah Tuhan. Damai itu memancar dari dalam hati kita. Sehingga ketika kita berhubungan dengan orang, kita membawa damai. Karena Tuhan membawa damai. Dan anak Tuhan memiliki limpah damai yang sumbernya dari Allah sendiri. Di rumahnya kita dipenuhi damai. Keluar kita membawa damai. Di rumahnya kita disembuhkan, dipulihkan dan diurapi. Di luar kita menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Bahkan dipakai Tuhan kita mengubah lembah Baka menjadi tempat bermata air. Haleluya. Ada rumah di sana yang ada dulu pernah kita pakai les musik, yang ada mangga yang agak tinggi. Itu dulu rumah hantu. Setiap orang di situ sakit mati, bahkan yang punya rumah itu sakit mati dan sakit-sakitan di rumah. Lalu dikontrakkan sama orang sakit mati, sehingga tidak ada yang berani. Yang punya rumah pun tak berani di situ tinggal. Lalu kita tutup, dan orang kampung itu ngeri tempat rumah hantu. Lalu akhirnya kita berubah rumah hantu menjadi rumah anak Tuhan. Haleluya. Kami perlu disewa, dan mereka sangat senang berapa saja kasih lapak. Karena nggak akan laku dijual, nggak laku, nggak. Mana berani orang kalau tidak sanggup mengubah rumah hantu jadi rumah anak Tuhan. Lalu kita bilang, kita pakai. Kami pakai. Kami usir hantu-hantunya. Kami bersihkan semua atmosfernya. Sekarang tak pernah kosong lagi, bahkan yang punya rumah balik ke situ. Bapak situ orang tinggal situ. Nyaman di situ Pak situ orang? Gak ada mimpi hantu kan? Dulu yang punya rumah gak berani, kampung itu gak berani, seram itu, berumput. Anak Tuhan yang diubah bisa dipakai Tuhan mengubah. Haleluya. Makanya di Rantau Perapat ini, tapi ini rahasia kita. Di Rantau Perapat ini kalau ada rumah berhantu, ayo kita beli. Pasti harganya kurang. Ya kan? Anda tahu yang ada yang punya rumah di sini, cari. Mana rumah yang berhantu, yang asal orang sakit mati, banyak hantunya, banyak anak terkikik-kikik di situ. Malam-malam, cari, kasih tahu sama kita. Kalau Anda punya, nanti kita tahu pasti terkurang.
Kalau harga pemain 100 juta, 25 juta dikasih. Nah, kita usir hantunya, saudara tinggal di situ. Haleluya! Dari rumah ini kita diajari mengubah lembah baka menjadi tempat bermata air. Dari rumah ini kita diubah mengalami masalah menjadi berkat. Segala sesuatu mendatangkan, sebab di rumah ini kita dilatih mengasihi. Bagi yang mengasihi Dia. Haleluya, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Dan di rumah Tuhan kita mendapat berkat. Maaf kalau saudara tidak diberkati di rumah Tuhan ini, bukan salah saya, bukan salah Tuhan, salah. Kan aku sudah bilang dengan Tuhan, Tuhan jemaatmu aku tidak mau mati muda. Tuhan jemaatmu aku tidak mau sakit-sakitan. Bahkan khotbah yang terakhir dari Mazmur 92 sampai 2 gemuk sehat berbuah terus. Kau dengarkah itu, kau responkah itu? Di rumah ini jangan itu, karena Tuhan yang mengatakannya. Itu bukan pengetahuan psikologi, pengetahuan lisan. Ini firman Tuhan yang harus menjadi realita bagi kita. Amin. Bahkan hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Pohon kalau mau berbunga dan berbuah gak datang hujan, gagal. Sawit kalau pada waktu dia mau berbunga, mau berbuah, gak datang hujan, trek, gagal. Tapi anak-anak Tuhan di rumah Tuhan, pada waktu butuh, hujan datang. Hujan awal itu adalah hujan untuk menumbuhkan bunga dan buah. Hujan akhir adalah membuat buah itu jadi matang. Jadi hujan awal, hujan akhir harus datang tepat pada waktunya. Kalau enggak gagal panen. Di rumah Tuhan, Tuhan akan bikin hujan itu tepat pada musimnya, sehingga kita diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Dan yang selanjutnya, saudaraku, mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Makin lama apa? Makin semangat, makin kuat. Bukan makin dulu. Ayolah kebaktian. Aduh. Gak ada lagi makin kuat. Ayo ibadah konser. Aduh. Tapi makin lama makin kuat. Kenapa? Karena di rumah Tuhan dia dibangun terus makin kuat, makin kuat. Sampai menjadi pahlawan. Pahlawan itu adalah orang yang terkenal kemenangannya, spektakuler kemenangannya. Tuhan mau kita jadi pahlawan dalam kehidupan, menghadapi semua masalah. Dan Tuhan latih kita di gereja. Makanya anak Tuhan jangan cengeng. Ketika kau berkata, dunia berkata tidak ada jalan, di dalam Tuhan ada jalan. Datanglah ke rumah Tuhan, Dia akan buka jalan. Saat kau berkata tidak ada jalan. Makanya kita lebih dari pemenang. Maksudnya kita pahlawan. Amin. Makin kuat, makin kuat. Jangan makin lemah. Itulah kehidupan di rumah Tuhan. Haleluya. Sudah ada dicatat di sini. Yang pertama tadi apa? Senang rindu datang ke rumah Tuhan. Amin. Karena ada Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara nggak kena virus corona bukan karena kebetulan. Karena kau terus dilindungi dari rumah ini. Buru-buru kau dokter aja tumpang. Teman saya terderita banyak yang tumpang. Ada jemaat kita suruh ibadah, nggak mau dia. Kenapa? Sendiri takut mati kena corona. Mati juga jadi dia. Bukan maksudnya kita marah orang. Bukan itu maksudnya. Tetap berjaga-jaga dan berdoa di rumah Tuhan. Amin. Supaya jangan jatuh. Ya, jadi jangan kau pikir dengan hebat kau bisa selamat. Tidak bisa. Tetap kita berjaga-jaga berhati-hati
tapi bukan karena itu saja, karena Tuhan. Yang kedua apa? Kita berbahagia di rumah Tuhan, karena di rumah Tuhan sumber berkat ada, sumber kekuatan ada, sumber kesembuhan ada, semua ada, solusi ada. Kalau saudara sangat peka, setiap firman yang disampaikan memberi solusi kepada masalah. Sehingga makin lama makin, karena di rumah Tuhan kita. Yang ketiga apa? Diubah dan mengubah. Di sini saudara harus berubah. Engkau selamat di sini, sesi rumahmu harus diselamatkan. Di sini kau disembuhkan, diurapi, di luar sana kau menyembuhkan orang lain. Di sini kau dipulihkan, di sana pakai Tuhan kau memulihkan orang lain. Banyak kau sekitar pernah dipulihkan untuk memulihkan. Tuhan mau kita mengubah lembah baka menjadi tempat mata air. Abraham di tempat yang aus, tapi berkat Tuhan membuat dia mengubah menjadi tempat air. Saya sudah cerita tadi, betul serius kalau ada di kota ini rumah yang berhantu, ayo kita beli, pasti murah harganya. Karena bakalan gak berani orang tinggal di sini. Luar biasa. Haleluya. Jadi Tuhan melatih kita menjadi pahlawan pemenang. Semua orang tahu kenapa bisa begitu. Lalu kita tunjuk Yesus. Saat itu kita sudah menjadi terang, jadi pengaruh. Orang akan datang. Enak juga, enak. Begitu masuk di sini kayak keluarga. Mak, keluarga kami di kampung aja itu enggak begini. Ini ramah. Karena bukan ada hubungan harga, bukan ada kayak mana orang. Ayo kita bangun rumah ini. Jangan begitu ada orang agak sangar. Di sini semua diterima asal mau. Kalau nggak mau ya pasti nggak tahan di sini. Haleluya. Mana kalau bapak-bapak asal datang ke rumahnya bikin Pak Serong. Sehingga ada istilah bapak kayak istimewa, mamaku kayak beruang. Kalau ketemu mamanya, merepet terus. Jangan. Kita harus kayak bapak di surga. Ibu-ibu harus kayak selembut, menolong, menghibur. Amin. Karena di sini kita belajar seperti itu. Haleluya. Kayak mana Pak? Aku ini asli Batak Pak. Jadi kalau Batak ini kasar Pak. Ibu Tuhan saya ini juga Batak. Ya kasar saya. Siapa jemaat yang paling lama dan sudah lama di sini lebih dari 5 tahun pernah dia saya marah? Di tangan. Tapi kalau senyum tersungging sering ya. Haleluya. Amin. Tuhan akan pakai saudara mengubah lembah kering jadi mata air. Makanya semua orang terhubung dengan Tuhan diberkati. Terhubung dengan diberkati. Tuhan akan memberkati Bapak rohanimu dan seluruh anak-anak rohaninya, supaya engkau dan anak-anak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga semua yang terhubung dengan diberkati. Semua yang terhubung dengan Abraham diberkati. Semua yang terhubung dengan si Yusuf diberkati. Karena kita mengubah lembah baka yang bersangkering jadi tempat yang bermata air yang subur. Haleluya. Makanya di sini kita harus mantap dulu. Sehingga orang heran, kenapa bisa berubah kamu? Kok bisa makin enak, makin berkati, makin mesra, makin ganteng, makin sehat? Dari mana sih? Kamu belum tahu? Belum. Ayo beritahu, ayo ke rumah Tuhan. Masa bisa ya? Mereka datang. Ketika dia sakit disembuhkan. Ada rumah Tuhan di sini. Saya nggak tahu berapa ribu disembuhkan dari rumah ini. Bahkan yang bukan Kristen pun kami mau datang. Karena kalau kita bangsa-bangsa diberkati. Amin. Kalau begitu fungsi, mari kita bangun. Terbangun kondisi nanti, bangun rumah tangga.
Nanti sekitar makan lihat. Kamunya sederhana, ekonomimu sederhana, tapi luar biasa. Kamu bisa menikmati hidup dan berkat itu pasti datang terus. Haleluya. Anak-anak akan perkasa. Hebat. Karena orang yang berhak mengandalkan Tuhan sudah pasti diberkati. Bukan mudah-mudahan diberkati. Harapkan Tuhan di tengah-tengah kita. Rindukan Dia. Ayo ziarah kemana Israel. Sediakan berapa? 50 juta. Gak usah 50 juta. Ada tempat berziarah yang lebih hebat, tempat yang lebih berkerak, tempat yang lebih mulia yang pasti boleh berkati. Di mana? Makanya kita bikin ini tempat yang kudus. Jangan buangi sampah sembarangan. Bahkan saya sebagai gembala akan bikin, bukan maksudnya sebenarnya mau pamer gitu, ekspresi saja. Kita membuat ini. Pokoknya orang rumah secara psikologi, secara jiwa langsung terpengaruh. Surga gedung orang yang pamer. Lihat orangnya, wih, gedungnya cantik, orangnya mantap, hidupnya mantap. Lalu akhirnya mereka bilang, kok bisa gitu ya? Semuanya karena Yesus. Begitu mereka terhubung dengan Yesus, langsung mereka katakan, terlambat. Nanti diajak sekampung sekeluarga. Ayo tempat Tuhan. Harus disaksikan di sini. Tapi kalau kita main tinju-tinjuan, kenapa nggak datang? Aku ditutup siapa dengan perkataannya berdarah-darah hatiku koyak. Teriris tajam kali perkataannya di tangan dan sidat. Luka Pak, belum tahan Pak. Jangan. Amin. Cukuplah firman ini mengoperasi, mengangkat kanker-kanker kehidupan. Jangan kita melukai. Amin. Nah, lihat kiri kanan itu saudara, bukan musuhnya. Kita terima. Kalau ada adiknya kotoran, bau memang ya. Tapi dia kan masih umur 6 bulan. Kotoran aja kerjanya ada kan? Ya supaya jangan bau dia, bersihkan dia, kasih bedak dia, wangi dia. Karena dia belum bisa membersihkan kotorannya. Dan gitu kan nanti kalau ada bayi-bayi rohani masuk di sini. Mungkin kelakuannya kan masih merokok ya. Udah. Namanya dia bayi rohani masih nongkrong di celana, masih di celana, dan dia belum tahu membersihkannya. Kita besarkan aja di sini. Bantu bapak rohani kasih makan, kasih minum dia, mandikan dia, lalu bersihkan dia, mandikan dia, kasih bedak bikin wangi. Baru ada yang bengkak. Haleluya. Yang lebih rohani harus lebih memimpin adiknya, kan begitu. Bukan sok-sok rohani maksud saya. Amin. Iya, ada beri saya datang dari Riau. Kita sambut. Ya, saya ajak dia mengenal Kristus. Saya jadi aman. Haleluya. Amin. Kemana dia? Mamanya bilang harus jadi pelayan dia, ya terserah dia. Kawan-kawan udah kematian karena narkoba, tangkap polisi. Kalau sempat ketangkap polisi itu gawat, kalau di atas 15 tahun boleh penjara. Dia bilang, untuk kau datang ke rumah Tuhan. Adik saya perempuan, ya, kemarin itu suruh ke sini. Jangan kemana-mana saudara. Saya diskusi dengan dia. Ayo. Haleluya. Ya jangan di sini nanti merepotkan. Ya masa orang tua bilang sama anak merepotkan. Dan udah kan anak kau lebih repot kan? Kamu sama anak kau. Doa kita, Tuhan kirim jiwa-jiwa yang banyak. Begitu dapat. Ada Tuhan, pipis, pinter besok dan sana. Hanya waktu wangi dia mesti dia baru. Adikku begitu kotor, tahu enggak? Sama-sama kita merawat.
Kalau udah besar dia nanti, gak gitu dia itu. Amin. Nah, jadi begitulah keluarga Tuhan. Kita bina dalam kasih, dalam kebenaran. Atmosfer itu terbangun. Jadi kita gak pernah buat. Memang jadi spontan gitu nanti. Di rumah pun jadi gitu kita nanti. Kalau rumah jangan cuma kali itu, kira lebih dekat katanya. Padahal hanya minta tolongnya penunjukan di mana melihara buku misalnya. Tapi begitu ramah, ibu itu kasih manis, tanya lagi dingin atau panas pak katanya. Sebulan diberi pembelian RT ini. Haleluya. Terus berapa lama pakai teh manis? Oke lah 10.000. Nanti Tuhan akan berkati kita. Karena jangan kulit kali. Amin. Red masak oke, baik apa? Tak usah tawarin minum. Ke rumah pun jangan kasih. Jangan gitu. Kita harus mengasihi, amin. Mulai mengasihi saudara di sini, tapi mengasihi yang di luar sana. Supaya dia datang kepada Yesus. Karena ujung-ujungnya ditanya, siapa itu? Cuma kali, bukan itu maksud saya. Siapa itu? Anak Tuhan. Iya, semua anak Tuhan. Maksud siapa itu? Oh, itu orang yang mengikut Tuhan di pembelian RC. Apa itu pembelian RC? Ada apa ke sana? Dia penasaran datang. Haleluya. Dan mereka berziarah di tempat keramat ini. Rumah yang mulia ini, saya pakai istilah keramat ya. Mulia ini. Wih, terjadi mukjizat. Nanti dia akan cerita kepada keluarga aku. Akan kita diserbu dengan jiwa-jiwa nanti. Haleluya. Nah, siap-siaplah kamu nanti melayani. Dan kalau datang 500 orang, harus bikin kebaktian 4 kali, 5 kali. Yang melayani tinggal tunjuklah. Yang mimpin puja Ibu Ali. Mana itu Pak? Kan sudah dilatih di sini, sudah dia di sini. Nggak bisa lupa. Gak apa-apa lah, kalau nggak bisa pakai si kader, pokoknya semangat lempaknya. Amin. Kalau enggak gimana? Kita membesarkan adik-adik kita nanti. Jelas? Amin. Dari rumah rohani sudah dijamin masa depan kita. Anak yang hilang begitu di rumahnya, kayak mana? Enak kan? Pesta, kasih ini semua. Jadi sudah berubah hidupnya. Di rumah rohani kita diubah dan dipakai mengubah. Amin. Mari kita berdoa.